ku mulai menggapai mimpi menatap mentari. Sebagai guru penggerak, ku perlu erat jiwa yang berbakti. Dengan hati tulus penuh semangat, menebar ilmu harapan yang kuat. Ku yakin pendidikan ini sinarnya mengubah masa depan bangsa. Sejiwa raga jiwa yang berdaya, bergerak dan menggerakkan. Dalam mendidik penuh cinta dan karya, setiap langkahku penuh makna. Guru penggerak pembawa cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ajen Supriyatna, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cianjur. Kali ini saya ditemani dengan Pak Rifki SPDI, di mana kami akan ngobrol seputar kegiatan pra-observasi yang nanti kami akan melakukan observasi di kelas. Baik, sebelum itu boleh saya ngobrol sebentar, Pak? Boleh, silakan. Baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jadi Pak Rifki ini sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Berarti nanti yang akan diobservasi itu pelajaran pendidikan agama Islam ya. Kalau boleh tahu, Bapak akan mengambil kelas berapa nanti untuk diobservasi? Insya Allah saya akan mengajar atau diobservasi di kelas 6 karena saya sudah menyiapkan modul ajarnya ini untuk kelas 6. Baik, jadi Bapak memilih kelas 6 untuk nanti saya observasi ya. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang ingin saya observasi itu nanti seputar apa? Seputar tentang kodo dan kodar. Kodo dan kodar, ya. Baik. Tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya ini siswa dapat menjelaskan makna iman kepada kodo. Yang selanjutnya siswa dapat menjelaskan makna iman kepada kodar. Dan juga yang selanjutnya siswa dapat membedakan antara keduanya dengan memberikan contoh konkret. Oh baik, jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan makna iman kepada kodo, kemudian iman kepada kodar, ya. Kemudian siswa bisa membedakan contoh konkretnya ya dari keduanya tadi. Baik Bapak, kalau boleh tahu area yang ingin dikembangkan dari tujuan pembelajaran ini di bagian mana? Untuk pengetahuannya, oke, di area pengetahuannya siswa mungkin memahami rukun iman secara umum, termasuk iman kepada kodo dan kodar. Jadi di aspek pengetahuannya siswa mampu memahami rukun iman secara umum termasuk iman kepada kodo dan kodar. Untuk ada aspek yang lainnya mungkin? Aspek yang lainnya keterampilan mungkin mampu membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kodo dan kodar. Mampu melafalkan atau membacakan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan iman kepada kodo dan kodar. Baik. Dalam nanti pembelajaran itu akan menggunakan metode apa? PBL, problem based learning. Baik. Kalau akan menggunakan media apa? Laptop, terus infocus dan juga video pembelajaran. Baik. Kalau boleh tahu kesediaannya Bapak nanti waktu pelaksanaan kegiatan observasi kira-kira mau hari apa? Insya Allah saya akan melaksanakan observasi di kelas 6 itu pada tanggal 14, hari Senin tanggal 14. Hari Senin tanggal 14, baik Bapak ya. Semoga nanti pada saat kegiatan pembelajarannya berjalan dengan lancar. Amin. Dan semoga sesuai yang kita harapkan dan anak-anak mampu mencapai tujuan pembelajaran yang ditargetkan itu. Ya. Terima kasih Bapak. Selamat berjumpa nanti di hari Senin. Kita akan melakukan observasi di kelas. Kira-kira jam pertama, jam pertama, baik. Berarti jam 7.30 ya? Ya, oke, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tegak semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke.
mudah-mudahan dengan kita berdoa kita diberikan ilmu yang manfaat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan Anda Farid untuk mengikuti doanya. Siap dokter. Sebelum belajar mari kita membaca doa. Baca doa mulai. Siap ucapan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Bapak absensi dulu ya. Ahmad Latif, Budiansyah, sakit. Dapitra Alfiansah, Elia Maharani, Elia Maharina, Iqbal Nur Hikmat, Intan Nuraini, Isma Maulida Ulfa. Baik, alhamdulillah hadir dan ada sebahagian ada yang sakit. Mudah-mudahan teman kita yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024. Alangkah baiknya kita panjatkan puja dan puji beserta syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat dan tabi'atnya sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk mendoakan teman-teman kita, untuk mendoakan saudara kita, untuk mendoakan keluarga kita yang lagi sakit, terutama tadi siapa yang sakit? Jadi mudah-mudahan dengan membacakan sholawat sifat teman kita, saudara kita dan juga keluarga kita yang lagi sakit disehatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita semua diberikan kesehatan, teman kita yang lagi sakit diberikan kesehatan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, untuk selanjutnya sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran, minggu kemarin kita membahas tentang apa? Membahas tentang rukun iman. Jadi secara global kemarin Bapak sudah menerangkan tentang rukun iman. Nah, untuk pembelajaran sekarang, kita buka dulu. Oke, sebelum melanjutkan silakan buka catatan masing-masing, buka bukunya masing-masing.
Takdir. Ada yang masih ingat? Takdir itu terbagi berapa? Dua. Terbagi dua. Satu takdir dua takdir Allah. Kalau takdir mubrom itu sudah tidak bisa dirubah. Tetapi kalau misalkan takdir Allah itu bisa dirubah. Oke, untuk sekarang sebelum melanjutkan ke pelajaran ini tentang kodo dan kodar. Apa tujuannya? Tujuan mempelajari tentang kodo dan kodar. Tujuannya supaya dapat menjelaskan makna iman kodo kepada iman kodo dan kodar, atau yang kedua dapat menjelaskan makna iman kepada kodar, yang ketiga dapat membedakan antara keduanya dengan memberikan contoh yang konkret. Itulah tujuan. Sekarang pengertian iman kepada kodo dan kodar. Pengertiannya ini bisa dibacakan Anda Farid. Ya, ini pengertian iman kepada kodo dan kodar. Mbak bacakan. Kodo dan kodar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan kodo adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan kodar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Nah, jadi kita bisa membedakan antara kodo dan juga kodar. Kalau kodo tadi apa? Tadi kodo teh? Kodo apa? Adalah ketetapan Allah yang Ketetapan Allah yang akan terjadi. Kalau misal, apakah kita sudah tahu? Sekarang kita lagi apa? Lagi belajar. Kedepannya kita akan apa? Sudah tahu tidak? Akan terjadi apa kedepannya? Tidak akan tahu tidak? tidak. Nah, itu yang disebut kodo. Kalau misalkan kodar, itu adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Nah, hari kemarin kita sudah melewati apa? Hari kemarin masih ingat tidak? Kita sudah melakukan apa? Dari rumah kemana? Ke sekolah. Setelah ke sekolah kemana lagi? Pulang lagi. Terus apa lagi? Main dan seterusnya. Nah, itulah disebut juga takdir atau ketetapan Allah yang telah terjadi. Oke. Sebelum melanjutkan, kita ice breaking dulu supaya lebih semangat. Coba bisa berdiri dulu. Berdiri. Semuanya berdiri. Ayo supaya lebih semangat untuk ice breakingnya. Tangannya di atas dulu. Diremas-remas. Coba kita ice breaking dulu ya. Coba 1, 2, 3. Sinarang 2. Sinarang 2. Sinarang 2. Semangat. Siapa kita? Indonesia. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Akan duduk kembali untuk melanjutkan pembelajaran. Nah, ini adalah ada dalilnya. Dalil apa? Dalil tentang iman kepada kodo dan kodar. Ananda Ilyas, silahkan untuk membacakan salah satu ayat. Di sini ada surah Al-Qamar dan juga surah Al-Ahzab. Nah, ini tentang ketentuan tentang kodo dan juga kodar. Misalkan bisa bacakan yang surah Al-Qamar.
beres kerja kelompoknya, silakan presentasikan di depan. Di depan. Silakan ketua kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan hasil dari pemaparan atau dari kerja kelompok kalian. Silakan kelompok 1, Revi, kelompok 2, Paris, ketua kelompoknya, dan kelompok 3, Siti Lucy. Geser silakan. Nah, geser. Oke, silakan presentasikan hasil. Iman kepada qada, takdir, dan qadar ketentuan merupakan salah satu pokok ajaran dalam Islam. Qada merujuk pada ketentuan Allah yang sudah ditetapkan, sementara qadar mencakup segala hal yang terjadi dalam kehidupan manusia, baik yang baik maupun yang buruk. Silakan kelompok 2. Iman kepada qada dan qadar mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Ini membantu individu untuk menerima keadaan baik dalam suka maupun duka, dan mendorong mereka untuk tetap bersabar dan bersyukur. Silakan kelompok 3. Dengan memahami qada dan qadar, seseorang juga diingatkan untuk berusaha maksimal dalam setiap aspek kehidupan, sambil tetap yakin bahwa hasilnya adalah kehendak Allah. Hal ini menumbuhkan sikap tawakkul, yaitu berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jadi kesimpulannya, iman kepada qada dan qadar itu kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang telah terjadi dan segala sesuatu yang sedang terjadi, segala sesuatu yang akan terjadi itu adalah kehendak Allah atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir terbagi dua, takdir muhram dan juga takdir mu'alaq. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Gimana pelajaran hari ini, menyenangkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak semuanya. Selamat siang. Sebagaimana yang kita kemarin bicarakan bahwa pada kegiatan pasca observasi kita akan kedatangan pengajar praktik saya. Perkenalkan, ini Pak Beni Sukmana dari SMP Negeri 5000 sebagai pengajar praktik saya. Kemudian perkenalkan Pak, ini Bapak Rifki SPDI, guru PAI di SDN Cinerang 2 yang menjadi rekan kemarin dalam proses observasi kelas. Terus izinkan saya bertanya Pak mengenai kemarin hasil observasi. Gimana kabarnya Bapak hari ini, sehat? Alhamdulillah saat ini dalam keadaan sehat. Baik. Mengenai observasi kemarin, bagaimana perasaan Bapak sebelum dan sesudah observasi? Oke, perkenalkan saya Pak. Mohon izin untuk menjawab. Pada hari kemarin pada pas observasi, pada awal mulanya sebelum diobservasi saya gugup karena belum terbiasa berbicara di depan rekan kerja dan juga di depan kamera karena belum terbiasa. Tetapi seiring berjalannya waktu setelah diobservasi, alhamdulillah saya menjadi mendapatkan ilmu yang bermanfaat khusus untuk diri pribadi saya, dan mudah-mudahan saya bisa menerapkan ke anak-anak untuk kedepannya. Ini mudah-mudahan juga berjalan dengan rencana saya, terutama untuk kemajuan sekolah kami. Baik, jadi Bapak merasa awalnya gugup, kemudian tapi seiring berjalan waktu Bapak merasa senang karena mendapat pengalaman dan manfaat dari proses observasi itu. Kemudian apakah ada kendala-kendala ketika proses pembelajaran itu berlangsung? Mungkin kalau kendala pasti ada ya. Sebahagian ya kendalanya anak sering
ngantuk. Kebanyakan itu anak ketika belajar itu ada mengantuk gitu. Itu kendalanya itu. Oh, jadi kendalanya ketika kemarin mengajar itu ada anak yang mengantuk ya. Menurut Bapak kegiatan itu, kejadian itu disebabkan apa ya kira-kira? Kira-kira kalau mungkin ini cara penyampaian saya aja saja yang kurang. Jadi kurang kreatif dan juga kurang menyenangkan awal itu. Jadi disinyalir anak mengantuk itu karena proses pembelajaran itu kurang kreatif sehingga anak mengantuk. Iya. Jadi kira-kira menurut Bapak ada solusi nggak untuk situasi itu supaya di kemudian hari kejadian ini atau situasi ini tidak terjadi lagi? Nah, insya Allah mungkin ini rencana untuk kedepannya untuk antisipasi terutama anak yang sering mengantuk ketika kegiatan belajar mengajar. Mungkin insya Allah akan lebih bervariatif untuk mengajar, metodenya juga untuk dirubah mungkin untuk kedepannya seperti itu. Oh, jadi kedepannya insya Allah akan dilakukan proses yang lebih kreatif lagi dalam pembelajaran dengan metode yang berbeda-beda seperti itu ya. Supaya lebih menyenangkan untuk anak, supaya tidak mengantuk ketika anak belajar. Oh, baik. Untuk rencana yang tadi Bapak sebutkan itu kedepannya itu misalkan kapan gitu bisa dilaksanakannya, minggu depan atau bulan depan atau pertemuan yang akan datang atau gimana? Rencana saya insya Allah minggu depan setelah observasi kemarin, insya Allah minggu pertemuan selanjutnya insya Allah akan diterapkan seperti itu. Oh, baik, terima kasih Bapak. Selain itu izinkan saya menyampaikan hasil observasi kemarin ya Pak ya, sebagai gambaran ataupun timbal balik, umpan balik bagi Bapak ataupun bagi saya sebagai pembelajaran dari proses kemarin gitu. Setelah saya lihat kemarin Bapak itu dalam pembelajaran cukup baik, menerapkan mencakup semua ya. Kemarin yang di PBL ya, PBL, kemudian yang ingin dikembangkan kemarin sesuai yang dibicarakan pada praobservasi, Bapak ingin mengembangkan pada bagian pengetahuan dan keterampilan kan. Saya lihat di sana juga sudah ada Bapak menerapkan bagian pengetahuan, kemudian bagian keterampilan dengan anak presentasi, itu juga sudah baik. Meskipun mungkin Bapak juga ingin lebih mengembangkan lagi, bisa dikembangkan lagi gitu. Tapi secara keseluruhan proses yang Bapak jalankan sudah sejalan dengan apa yang direncanakan pada awal kita pertemuan kita, yaitu pada proses praobservasi. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas kerjasamanya sudah mau diobservasi dan sudah mau berbagi praktik baik dengan saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.